pemirsa, tentang Loli dengan Fadil saat ini ramai di media massa karena adanya video sur terkait mereka berdua yang diperjualbelikan, yang diunggah oleh akun yang ada kaitannya dengan kerjasama dengan Loli yang bermasalah tentang 90 JT itu kan ya, kan sudah dibayar Loli setengahnya, tapi kenapa akun ini masih saja mengunggah sesuatu yang bisa menjelekkan nama baik Loli dengan Fadil. Nah, sampai saat ini Loli dengan Fadil tidak memberikan klarifikasi apapun terkait berita-berita miring yang membahas mereka berdua. Yang pertama ini akan saya prediksi ya, bagaimanakah perasaan ibunya Loli, Nikita Mirzani, yang saat ini dia juga lagi semangat-semangatnya membahas tentang hubungannya dengan Rizky Irmansyah yang kaya. Bagaimanakah perasaan Nikita Mirzani melihat berita heboh tentang video anaknya dengan Fadil? Saya sendiri tidak pernah melihat videonya seperti apa ya teman-teman. Saya hanya membaca kabar-kabar di media sosial yang seperti itu. Dan juga ada yang membenarkan bahwa itu adalah Loli dengan Fadil, tapi juga ada yang mengatakan sepertinya editan. Nah, disinilah yang menjadi masih belum bisa meyakini karena saya juga nggak ngelihat langsung. Baiklah, kita kembali ke perasaan Nikita Mirzani melihat berita heboh tentang anaknya dengan Fadil. Simbol dari Ratu Tongkat, simbol dari Nikita Mirzani, seorang ibu yang tegas kepada anak-anaknya. Inilah sebenarnya yang dikhawatirkan Nikita Mirzani kala itu, mengapa dia sangat proteksi kepada Loli. Karena yang namanya perempuan yang sudah menstruasi pastinya bisa hamil kalau melakukan sesuatu. Dan makanya Nikita Mirzani begitu tegas kepada Loli kala itu. Nah, ini Ratu Tongkat, seorang wanita yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi karena disimbolkan ratu, kemudian membawa tongkat adalah ketegasan di dalam bersikap, dalam kehidupannya. Kemudian bagaimanakah perasaanmu? Apakah kamu kecewa? Apakah kamu biasa saja? Ataukah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan di sini? Ada simbol seorang raja bawa tongkat. Raja dan ratu dua-duanya keluar. Kenapa sampai keluar? Ya, karena Nikita Mirzani single parent. Dia sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang ayah dalam kehidupan, dalam mendidik anak-anaknya. Nah, disinilah ada rasa kadang-kadang capek juga ya. Dia juga harus bekerja sendiri, juga harus mencukupi kehidupannya, mengawasi anak-anaknya, semua dia pikul sendiri. Makanya di sini ada ratu dan ada raja. Dua peran yang diambil atau dua peran yang diperankan Nikita Mirzani di dalam kehidupannya. Karena dia single parent. Dia harus bekerja keras, dia harus mendidik anaknya, dia harus mengawasi anaknya, dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan terhadap gosip-gosip yang sudah beredar saat ini? Apa yang akan dilakukan? Ada simbol Ratu Pedang. Ini adalah simbol dari Nikita Mirzani yang cerdas dan tegas dalam memutus dari permasalahan ini. Ya, mungkin Nikita Mirzani bekerja di balik layar ya teman-teman. Dia berusaha untuk menghentikan dari tayangan video tersebut. Ada upaya-upaya untuk itu. Karena di sini ada simbol Ratu Pedang, Ratu Tongkat, nah Raja Tongkat, Ratu Pedang. Semuanya adalah orang-orang yang simbolnya orang-orang yang high class di sini. Simbol dari Nikita Mirzani keluar semua. Kemudian jadi dari sini nih kita berusaha ingin agar video tersebut tidak sampai tersebar luas. Ada upaya-upaya untuk itu. Walaupun seakan-akan dia tidak perhatian kepada anaknya, dia tidak terlalu ngurusi kalau dilihat dari ngomongnya di media sosial, tapi sesungguhnya di balik layar dia bersikap untuk mengentaskan apa yang sedang terjadi kepada anaknya secara diam-diam kalau dilihat dari kartu ini. Kemudian
Ada kartu apakah lagi yang dari sisi Nikita Mirzani? Bagaimanakah perasaanmu? The Hermit. Dia sudah berusaha untuk bisa menyembuhkan atau mengatasi masalahnya sendiri terkait dari gosip-gosip yang beredar tentang anaknya. Jadi di sini Nikita Mirzani juga ada kerisauan loh teman-teman. Makanya di sini ada simbol The Hermit. Ada simbol seseorang yang membawa lentera untuk menerangi dirinya sendiri. Jadi kecewa sama Loli. Makanya dia berusaha untuk memupus kekecewaan itu dan berusaha untuk menenangkan dirinya, berusaha untuk hidup yang kembali nyaman agar kedepannya juga lebih baik, karena Nikita Mirzani juga ada 2 anak yang harus ditanggungnya. Jadi di sini ada 4 kartu ini melambangkan dari karakter juga dari tindakan Nikita Mirzani terkait video tersebut. Ternyata Nikita Mirzani diam-diam juga memantau dan diam-diam juga berusaha untuk menghentikan video tersebut. Dan di sini kecewa kepada Loli, tapi dia berusaha untuk menenangkan dirinya, berusaha menghadapi semuanya ini dengan baik dan menenangkan dirinya. Kemudian ada kartu apa lagi? Ada simbol Raja Tongkat. Raja Pedang. Di sini Ratu Pedang, di sini Raja Pedang. 2 sosok yang sudah dimiliki Nikita Mirzani. Ratu Tongkat, Raja Tongkat, Ratu Pedang, Raja Pedang. Ya, di sini Nikita Mirzani berusaha untuk mengatasi permasalahan itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain ya. Karena bagaimanapun Loli itu anaknya, sekalipun dia berusaha sudah ngomong yang begini-begini terhadap Loli, tapi di belakang layar dia berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Setelahnya apa yang akan terjadi terhadap video tersebut? Ada simbol tongkat 8. Sebuah perjalanan, sebuah pergerakan, sebuah perpindahan. Nah, ini tentang apa ya? Perpindahan ke arah mana? Renewal, kebangkitan, kesadaran. Artinya teman-teman, ada usaha-usaha dari Nikita Mirzani untuk segera menyelesaikan perkara anaknya ini tentang video tersebut dengan segera, dengan secepatnya mungkin, agar harapannya video itu tidak sampai tersebar luas. Juga ada simbol renewal yang melambangkan adanya kesadaran, kebangkitan, dan semuanya itu juga ada hubungannya dengan nasib dan karma. Nah, kemudian disinilah Nikita Mirzani harus sabar menghadapi semua yang terjadi. Dia sudah berusaha sekeras mungkin untuk mendidik anaknya, kemudian juga menyekolahkan dengan yang terbaik, dan dia juga sudah berusaha sekeras mungkin agar anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi yang terjadi semuanya ini juga ada kaitannya dengan renewal. Sesuatu yang terjadi karena ada hubungannya dengan nasib dan karma. Karena begini ya teman-teman, seseorang anak dilahirkan di rahim seseorang wanita itu bukan pilihan dari jabang bayi, tapi semuanya itu sudah dari takdir yang kuasa, yang artinya ada hubungan karma antara anak dan ibu di kehidupan yang lalu. Sehingga di sini ketika anaknya bandel, merupakan kewajiban dari seorang ibu bagaimana untuk mendidik, bukan malah menjauhi, bukan malah tidak ambil pusing. Senakal-nakalnya anak, tetap tanggung jawab orang tua, karena itu merupakan mandat dari kehendak Tuhan ya. Karena anak dan ibu kenapa bisa terlahir dalam satu keluarga? Ya tentunya semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Pasti ada garis DNA di kehidupan yang lalu. Ada garis nasib di sini. Makanya kita sebagai seorang manusia, alangkah baiknya kita menebar kebaikan ya. Kemudian jika terjadi sesuatu dalam hidup kita, misalnya cobaan, penderitaan, harus bisa mengentaskan semuanya itu dengan baik, tapi tidak malah menjauhi atau tidak malah cuci tangan terkait apa yang sudah terjadi di dalam permasalahan hidup kita. Karena apa? Apa yang terjadi dalam hidup kita ini tidak ada yang namanya kebetulan. Ada kaitannya dengan karma baik dan karma buruk.
Ketika hutang karma buruk ini di kehidupan saat ini kita tidak mau melunasi, misalnya cuci tangan terhadap masalah yang terjadi, nanti di kehidupan yang akan datang setelah kita reinkarnasi kembali, kita akan dihadapkan hal serupa yang akan kita alami. Makanya ya, ketika kamu menderita di kehidupan saat ini, berusahalah dengan legowo menghadapinya, tetap sabar dan selesaikan masalah itu dengan baik seberat apapun itu. Itu berarti kamu sudah berusaha untuk memangkas karma burukmu di kehidupan saat ini. Agar karma buruk ini tidak berlanjut di kehidupan yang akan datang. Seperti yang kasusnya Nikita Mirjani dengan Loli ini, ternyata ada simbol semuanya itu terkait dengan nasib dan karma yang harus kamu hadapi di kehidupan saat ini, Nikita. Jadi harus introspeksi diri. Karena kalau kita lihat ya, Nikita Mirjani sudah berusaha sekeras mungkin atau berusaha sebaik mungkin menjadi seorang ibu buat anak-anaknya. Dari pendidikannya, dari fasilitasnya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa anaknya bandel seperti ini? Ya semuanya itu ada sebab dan akibat yang harus dialami Nikita Mirjani. Harus introspeksi diri, jangan menyalahkan anaknya, jangan menyalahkan ini dan itu. Lebih baik introspeksi diri, kenapa ya Tuhan saya dikaruniai anak yang bandel seperti ini? Mengapa? Karena apa? Apa salah saya dan apa yang harus saya perbaiki? Harus seperti itu. Walaupun sebenarnya Nikita sudah berusaha keras untuk mendidik anaknya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk Nikita Mirjani harus sabar karena semuanya itu terkait dengan hutang karma di masa lalu atau hutang karma yang harus dilunasi di kehidupan saat ini. Karena yang namanya anak tidak bisa memilih di rahim siapa dia terlahir, dan seorang ibu juga tidak tahu anak seperti apa yang harus dikandungnya nanti. Nah, semuanya itu adalah kewenangan Sang Pencipta. Kemudian teman-teman, bagaimanakah hubungan atau gini aja ya, seperti apakah perasaan Fadil kepada Loli ini? Tuluskah cintanya? Ataukah hanya memanfaati? Ataukah hanya yang gimana? Mari kita lihat di sini. Perasaan Fadil kepada Loli. Kalau Loli kayaknya bucin banget ya. Memang kalau anak atau orang yang di kehidupan angka 6 ini selalu berusaha untuk memproteksi atau selalu berusaha untuk mengontrol dari pasangannya. Dan ketika jatuh cinta, bucinnya luar biasa. Seperti yang Loli lakukan. Tapi angka 6 ini merupakan angka yang bekerja keras. Hidupnya selalu berusaha gimana saya dapat uang. Tapi kalau dapat uang kadang-kadang dimanfaati oleh orang-orang sekitarnya. Karena apa? Karena dia sangat sangat gampang atau sangat ibah kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk Loli, jangan bucin dan jangan terlalu berlebihan kamu menolong orang. Menolong itu baik, tapi kamu harus lihat kasusnya dulu ya, masalahnya dulu. Baiklah, bagaimanakah perasaan Fadil kepada Loli? Ada simbol tongkat 5, konflik. Berarti ada ketidakcocokan Fadil dengan Loli. Selanjutnya, bisa juga karena Nikita tidak setuju, makanya dilambangkan adanya konflik di dalam hubungannya Fadil dengan Loli. Ada simbol 7 pedang teman-teman, yang artinya Loli harus hati-hati. Ternyata Fadil di sini tidak tulus dalam menyukai Loli. Suatu saat ada sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam hubunganmu Loli dengan Fadil, di mana Fadil mungkin lebih memilih orang lain atau melakukan sesuatu di belakangmu dan lain sebagainya. Perasaan Fadil pada Loli. Ada semangat, ada simbol pedang 1, niatan, semangat. Nah, semangat untuk apa? Ada simbol ratu pedang, di mana hubungan mereka suatu saat nanti bisa berakhir. Jadi 4 kartu ini melambangkan adanya hubungan yang tidak cocok sebenarnya antara Fadil dengan Loli. Mungkin saat ini mereka lagi demen-demennya, lagi mengawali sebuah hubungan, jadi masih mesra-mesranya. Tapi sebenarnya dalam kartu ini tidak ada hubungan yang klik. Kalaupun nanti dipaksakan ya pada akhirnya juga putus. Apalagi di sini ada simbol melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Loli, Fadil ini. Dan pada akhirnya hubungannya juga bisa berakhir. Kemudian untuk Loli, ada nasihat apakah untuk dirimu? Untuk Loli, ada simbol 8
tongkat. Apa yang terjadi dalam hidupmu merupakan imbas dari apa keputusan yang sudah kamu berbuat. Ada 8 tongkat. Nah, 8 tongkat ini simbol perjalanan, simbol proses ya. Kemudian the release, yang artinya suatu saat nanti hubunganmu dengan Fadil akan berakhir, dan di sini kamu harus bisa melepaskan, harus bisa move on dengan segera. Selanjutnya nasihat untuk Loli, nanti suatu saat akan ada seseorang yang mencintaimu, akan ada seseorang yang datang kepada hidupmu. Jadi jangan terpaku pada Fadil saja. Kemudian di sini diharapkan atau dinasehati, kamu harus lebih menata karirmu di sini daripada sibuk berpacaran. Tatalah karirmu. Kamu memiliki peluang untuk sukses di sini karena apa? Karena nama besar ibumu. Nah, dengan nama besar ibumu, kamu bisa mendatangkan cuan dengan endorse dan lain sebagainya. Jadi untuk Loli di sini dinasehati segera untuk bisa melepaskan sesuatu yang mungkin akan kurang bagus untuk hidupmu. Karena di sini hubungan Fadil dengan Loli ini hubungan masih anak-anak muda ya teman-teman. Loli mungkin masih cinta monyet dan lain sebagainya. Nah, karena di sini juga ada kartu-kartu simbolnya yang kurang bagus, di mana ada konflik dengan Fadil, juga ada simbol Fadil melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Loli, dan di sini Loli juga diharap untuk bisa melepaskan. Ya, melepaskan dan memulai menata karirnya di sini. Masalah asmara nanti akan ada yang datang, seseorang yang baru di dalam hidupmu. Jangan khawatir.